Salam dalam kebajikan, Waite Tungcien. Sanjay. Izinkanlah saya pada hari ini akan menyampaikan sejarah singkat tentang berdirinya rumah ibadah atau Litang Kung Miao Makin Pabuaran. Berbicara tentang keberadaan umat Konghucu yang berada di wilayah desa Pabuaran, itu tidak terlepas dengan peran serta umat Konghucu yang berada di wilayah Kecamatan Gunung Sindur yang sekarang ini kita kenal dengan nama Litang Kahuripan Makin Gunung Sindur. Karena kisaran antara tahun 1970 sampai dengan 1978, hampir semua umat Konghucu yang ada di Pabuaran itu mengikuti kegiatan keagamaan dan kebaktian di Litang Kahuripan Makin Gunung Sindur. Seiring berjalannya waktu, keberadaan Makin Gunung Sindur pun semakin ramai oleh kegiatan umat yang beribadah. Oleh karenanya, kisaran tahun 1980 sampai dengan 1983 itu dibuatlah kepanitiaan untuk membuat rumah ibadah sendiri yang terletak di wilayah Kampung Cikolea. Keberadaan rumah ibadah tersebut berada di rumah almarhum Bapak Lim Akoy. Beliau memberikan tempat atau meminjam pakaikan tempat sebagian serambi rumahnya untuk dijadikan rumah ibadah dengan nama Litang Sepakat Kakin Sikoleang atau Kebaktian Agama Konghucu Indonesia Sikoleang, dengan ketua Kakin yang pertama adalah Bapak Pwe Aswita Wijaya dan diasuh kegiatan keagamaan tersebut oleh Bapak Siang Lao Tan Boksi. Selama hampir 17 tahun, umat Konghucu menggunakan rumah ibadah yang terletak di serambi rumah Bapak almarhum Lim Akoy. Tak terasa, bangunan tersebut lapuk dimakan usia karena bahan dasar bangunan tersebut terbuat dari kayu. Dan tepatnya pada tahun 2000 kembali dibentuk kepanitiaan pembangunan rumah ibadah yang terletak di Kampung Cikoleang dengan menempati posisi yang lebih strategis. Pada saat itu ketua panitianya diketuai oleh Bapak Sao Cuanki atau Bapak Beni Surya Prayitna, dan pembangunan rumah ibadah Makin Pabuaran tersebut dilaksanakan dengan rentang kurun waktu selama 4 tahun. Karena keadaan mendesak, maka rumah ibadah tersebut dipergunakan sementara penggunaannya meskipun belum merampung seluruhnya sesuai dengan perencanaan. Dan tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004 diresmikanlah penggunaan sementara bangunan Litang Makin Pabuaran oleh Ketua Komda pada saat itu, yaitu Bapak Aan Umansyah, dan Ketua Konwil Kabupaten Bogor Bapak Desen Tancite. Atas rahmat dari Dutian, kembali pada tahun 2014 dilanjutkan renovasi pembangunan Kung Miao Makin Pabuaran oleh Ketua Makin yang pada saat itu ialah Bapak Andi Wijaya. Pada saat sekarang ini, Kung Miao Makin Pabuaran sering disebut juga dengan sebutan nama Oktek Bio Makin Pabuaran, karena selain kegiatan keagamaan Konghucu juga dilaksanakan kegiatan penghormatan kepada para senming, baik yang dilaksanakan setiap dan Capgo, serta pada hari-hari biasanya banyak orang yang bersembahyang di Oktek Bio Makin Pabuaran. Demikianlah uraian singkat yang saya sampaikan pada saat ini, dan saya mohon maaf atas kurang lengkapnya uraian ini, dan semoga pada kesempatan lain dapat kita perbaiki dan kita sempurnakan. Dan akhir kata, terimalah salam dalam kebajikan, Waite Tungcien. Selamat pagi para tojin yang terkasih di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada. Terimalah salam dalam kebajikan, Waite Tungcien. Sancai. Puji serta syukur kehadirat Huang Tian Sangti, dengan atas ridhonya dan rahmatnya kita masih dapat berhimpun dalam kebaktian online yang diselenggarakan oleh Matakin dengan para petugas kali ini
oleh umat Makin Pabuaran, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, dengan tema Hati yang Lapang Membuat Tubuh Sehat. Bersama saya, Adi, sebagai protokol. Tojin yang terkasih, saya akan bacakan susunan acara kebaktian pada hari ini. Yang pertama, menyanyikan Kur Sang Sengcing, dilanjutkan dengan doa pembuka kebaktian dengan Cuce Tocin Suryani dan Puece 1 Tocin Ayin dan Puece 2 Tocin Yaya. Yang terlebih dahulu diawali dengan lagu pujian Ya Tuhanku, dilanjutkan dengan pembacaan Pak Cen Cen Kue, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci yang akan disampaikan oleh Tocin Indra, menyanyikan lagu Sinar Pancaran, dilanjutkan dengan Ciang Tau, disampaikan oleh Wunse Haryanto, Sarjana Hukum. Setelah itu kita menyanyikan kur pujian Kuatkanlah Imanku dan Terpujilah Namamu, dan diakhiri dengan doa penutup yang didahului dengan lagu pujian Damai di Dunia dan diakhiri dengan lagu pujian Terima Kasihku. Setiap pergantian acara ditandai dengan memukul lonceng. Marilah kita awali kebaktian suci ini dengan menyanyikan kur pujian Sang Sengcing dan Ya Tuhanku dengan posisi semua berdiri.
hati kami. Sanjay. Kehadirat Huang Tian Sangti Halik semesta alam di tempat yang maha mulia dengan bimbingan rohani Cesing Kung Ce Cincai. Berolehlah kami senantiasa kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan menjalankan kebajikan. Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Huang Tian Sangti yang telah berkenan kami melaksanakan kebaktian suci ini. Kiranya yang kami laksanakan ini adalah di dalam rahmat dan ridho Tien, sehingga boleh mengetuk rohani kami. Meneguhan iman, satya kepada firman Tien, hidup selaras dengan watak sejati menempuh jalan suci. Menggembilangkan kebajikan yang boleh menurunkan berkah sentosa atas kehidupan kami yang kini dan selama-lamanya. Kami yakin hanya kebajikanlah yang boleh sampai dan berkenan kepada Tien, dan itulah yang wajib kami miliki satu-satunya. Kami sampaikan harapan bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat berhimpun bersama melaksanakan kebaktian karena masalahnya masing-masing. Kepada mereka kiranya Huang Tian Sangti berkenan pula merahmati dan membimbing, sehingga mereka mampu mengatasi dan menunaikan tugas dan tantangan hidup masing-masing. Yang sakit kiranya beroleh kesembuhan dan kepulihan sehatannya, sehingga pada kesempatan lain dapat berhimpun kembali melaksanakan kebaktian, menunaikan ibadah. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, cincai. Sembah dan sujud kehadirat Huang Tian Sangti. Semoga jauhlah kiranya hati kami dari segala kelemahan, keluh gerutu kepada Huang Tian Sangti, dan sesal penyalahan kepada sesama manusia. Dapatlah kiranya kami tekun belajar, hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Mampulah kiranya kami melaksanakan ajaran Nabi di dalam peri cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya dalam penghidupan ini. Teguh dan kuatkanlah iman kami, yakin Huang Tian Sangti senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta kehidupan kami ini. Maha besar Tien Halik semesta alam, senantiasa Tien melindungi kebajikan, Huang Yi Sangti, Wei Tien Yute. Huang Yi Sangti, Wei Tien Yute. Sancai. 8 pengakuan iman. Sepenuh iman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sepenuh iman menjunjung kebajikan. Sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh.
sepenuh iman memupuk cita berbakti, sepenuh iman mengikuti genta rohani Nabi Kungce, sepenuh iman memuliakan kitab Sesu dan Wucing, sepenuh iman menempuh jalan suci. Sancai. Wei Te Tung Tien. Salam dalam kebajikan, Wai Te Tung Tien. Sancai. Selamat pagi para tocin yang berbahagia. Saya akan membacakan renungan ayat suci pada kebaktian ini. Saya akan membacakan ajaran besar bab 7 ayat 2 dan ajaran besar bab 6 ayat 4. Ajaran besar bab 7 ayat 2. Hati yang tidak pada tempatnya, sekalipun melihat takkan tampak. Meski mendengar takkan terdengar, dan mesti makan takkan merasakan. Ajaran besar bab 6 ayat 4. Harta benda dapat menghias rumah, laku bajik menghias diri. Hati yang lapang itu akan membawa tubuh kita sehat. Maka seorang cince senantiasa mengimankan tekadnya. Demikianlah renungan ayat suci yang dapat saya sampaikan. Salam dalam kebajikan, Wai Te Tung Tien. Sancai. Wei Te Tung Tien.
Salam kebajikan, Bapak Ibu para tojin, terutama sedang kebaktian berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat dan karunia Tuhan, yang mana pada pagi hari ini kita dapat melakukan kebaktian bersujud kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Senantiasa rahmat dan karunia Tuhan memberkahi kita semua. Sancai. Bapak Ibu para tojin, terutama sedang kebaktian yang berbahagia, dengan suasana pandemik ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Namun kita sebagai umat yang beragama, kita yakin dan percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini semua karena Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam suasana yang pandemik ini kita harus menjaga kesehatan seperti apa yang tadi telah dibacakan di dalam renungan ayat suci di dalam ajaran besar bab 7 ayat 2. Nabi Kungce bersabda, hati yang tidak pada tempatnya sekalipun melihat takkan tampak, meskipun mendengar takkan terdengar, dan meskipun makan takkan terasakannya. Oleh karena itu, di dalam ayat ini, di dalam menjaga kesehatan, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yaitu 1, bahwa pikiran kita jangan sesat. Yang kedua, bagaimana kita menjaga pola makan kita. Yang ketiga, kita harus berolahraga. Yang keempat adalah kita harus bersyukur atas rahmat dan karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Dari ayat itu kita mengambil judul bahwa pada kebaktian ini hati yang lapang akan menjadi tubuh kita sehat. Di dalam Taihak bab 7 ayat 2 dikatakan bahwa hati yang tidak pada tempatnya akan menjadikan kegundah gulanaan, akan menjadikan kekacauan di dalam pikiran kita. Karena pada hakikatnya penyakit yang ada di dalam diri kita semua berasal daripada pikiran kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dengan suasana COVID-19 ini selalu berpikiran positif agar hidup kita sehat dan bahagia. Bapak Ibu para tojin yang terkasih, lalu apa lagi yang harus dilakukan dalam menghadapi COVID-19 agar hidup kita sehat dan kita mempunyai hati yang lapang? Di dalam kitab Mengce 7a ayat 23 pasal 2, Mengce berkata bahwa makan harus dengan tepat waktu. Artinya dari ayat ini kita diingatkan bahwa ketika kita hidup disiplin, ketika kita hidup mengikuti aturan-aturan yang ada, maka sirkulasi di dalam tubuh kita, jasmani kita akan sehat. Lalu kita diingatkan pula di dalam Sabda Suci Jilid 1 pasal 14, Nabi bersabda, seorang cunce makan tidak mengutamakan kenyangnya. Oleh karena itu, bahwa untuk menjaga kesehatan kita, kita utamakan bahwa kita makan harus yang bergizi, yang dapat menaikkan antibodi kita, pertahanan tubuh kita, agar tubuh kita selalu sehat walafiat, sehingga virus COVID-19 ini tidak melanda di dalam tubuh kita. Bapak Ibu para tojin, marilah kita buka pula Sabda Suci Jilid 9. Nabi Kungce bersabda, waktu keluarga ke rumah duka makan tidak kenyang-kenyang. Dari ayat ini kita mengingatkan bahwa ketika kita memasukkan makanan yang terlalu banyak, maka di tubuh kita akan menjadi penyakit. Karena kenapa ketika kita ke rumah duka tidak boleh makan kenyang-kenyang? Karena ketika kita ke rumah duka, maka kita makan sudah tidak pada waktunya. Ketika makan tidak pada waktunya, maka pencernaan di dalam tubuh kita pun akan terganggu. Bapak Ibu para tojin, terutama sidang kebaktian yang berbahagia, mari kita lihat lagi dalam Sabda Suci Jilid 10 pasal 11, Nabi Kungce bersabda, meskipun makan nasi dengan sayur yang sangat sederhana, disembahyangi, sembahyang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dari ayat ini bahwa ketika
ketika kita memasukkan nutrisi atau makanan yang kita makan, kita wajib doakan. Jangan mengutamakan kenyangnya, jangan mengutamakan enaknya, tetapi bagaimana makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan menjadi kesehatan, akan berguna, dapat memenuhi kebutuhan di dalam nutrisi kita. Bapak Ibu para tojin, kita yakin dan percaya ketika jasmani kita sehat, maka rohani pun kita harus sehat. Oleh karena itu, kita diingatkan di dalam ajaran besar bab 10 pasal 9, Nabi Kungce bersabda, menimbun kekayaan akan menimbulkan perpecahan di antara rakyat. Sebaliknya, tersebar kekayaan akan menyatukan rakyat. Dari ayat ini, bahwa kita diingatkan harta yang kita tertimbun akan menjadi cemburu sosial. Tetapi ketika kita dapat membantu, menolong orang dengan keadaan sekarang ini, maka akan menimbulkan kebahagiaan di dalam diri kita. Oleh karena itu, dari 4 hal itu kita dianjurkan oleh ajaran agama kita bahwa di dalam suasana pandemik ini janganlah terlalu cemas, atur pola makan, berolahraga, dan kita harus bersyukur atas nikmat dan karunia yang Tuhan berikan, seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Kungce di dalam ajaran besar ayat bab 6 ayat 4. Nabi Kungce bersabda, harta benda menghias rumah, laku bajik menghias diri. Hati yang lapang akan membawa tubuh kita sehat. Seorang cunce senantiasa mengimankan tekadnya. Dari ayat ini, apa yang tadi saya jelaskan, maka kita sebagai manusia harus selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang Tuhan berikan, menerima apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, baik suka maupun duka, sehingga badan kita sehat, tubuh kita sehat. Dengan tubuh yang sehat, jasmani yang sehat, rohani yang sehat, maka Tuhan akan memberikan berkah dan karunia kepada kita semua. Bapak Ibu para tojin, itulah yang dapat saya sampaikan pada kebaktian pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Senantiasa apa yang telah ditekankan oleh pemerintah untuk menjaga kesehatan kita, untuk menghadapi COVID-19 ini, yaitu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, harus kita patuhi, sehingga kita yakin dan percaya senantiasa COVID-19 ini akan cepat berlalu. Akhirnya terimalah salam seiman hanya dan oleh kebajikan Tuhan berkenan. Wai te tung tian, sancai.
Paucin yang terkasih, demikianlah seluruh rangkaian kebaktian ini telah kita laksanakan bersama. Marilah kita akhiri kebaktian ini dengan doa penutup, dan saya Adi beserta para kru dan umat Makin Pabuaran yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa dalam kebaktian online selanjutnya. Dan terimalah salam kembali, salam dalam kebajikan, Wai Te Tung Tien. Sancai. Sembah dan sujud kehadirat Huang Tien Sangti yang telah berkenan kami melaksanakan kebaktian suci ini. Semoga firman Huang Tien Sangti dan sabda Nabi Kungce menjadi pedoman kehidupan kami. Dan semoga kami mampu melaksanakan ajaran Nabi di dalam laku peri cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, kewajiban, keadilan, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya dalam penghidupan ini. Maha besar Tien Halik semesta alam, senantiasa Tien melindungi kebajikan, Huang Yi Sangti, Wei Tien Yute. Huang Yi Sangti, Wei Tien Yute. Sancai.
Wei Te Tung Tien.